tahun 16 tahun itu dirayu terus ditipu, akhirnya ada pengancaman juga. Dirayunya dia tuh, wah kamu nanti tak kasih tak seneng no gini-gini. Akhirnya dia dengan caranya sendiri kawin siri. Nah, ini pelakunya ini kan di sini yang terlapor. Ini Erik gini ya. Terlapornya Erik. Nah, ini sudah mengkawin siri. Nah, tanggal 15 Agustus 2023. Nah, ini seorang yang punya pondok. Nah, yang pondoknya itu namanya Pondok HBM, Habib Merah. Nah, ini juga pengurus di Desa Mojor, Candipuro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan UCH Channel. Semoga hari ini sahabat-sahabat UCH Channel di hari hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Sahabat-sahabat UCH Channel semuanya dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat, dan juga semoga dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya. Amin amin ya robbal alamin. Tidak lupa selalu saya ingatkan untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa klik tombol loncengnya, juga subscribe-nya ya, subscribe dulu baru lonceng ya. Oke, sahabat UCH Channel, kemarin hari Kamis ya, hari Kamis ada berita yang baru dirilis dari TV One News tanggal 27 hari Kamis kemarin. Ini ada berita dari Lumajang ya. Ada sebuah pondok pesantren yang namanya Pondok Pesantren atau Ponpes Habib Merah, di mana pengasuh Pondok Pesantren Habib Merah ini telah dilaporkan seseorang atas kasus ya, menikahi anak di bawah umur tanpa izin orang tua. Nah, selengkapnya coba saya bacakan ya beritanya, tv1news.com. Seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur dilaporkan ke pihak kepolisian karena diduga menikahi anak di bawah umur tanpa sepengetahuan orang tua. Didampingi Lembaga Perlindungan Anak, korban beserta orang tuanya laporkan oknum pengasuh pondok pesantren Habib Merah Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa yang menimpa anak perempuan berusia 16 tahun ini terjadi di bulan Agustus tahun lalu. Jadi peristiwa menikahnya ini tahun lalu bulan Agustus, jadi 2023 ya. Korban dinikah pelaku tanpa sepengetahuan orang tua korban. Nah, harusnya kan ada wali ya. Kalau perempuan ini harusnya ada wali yang, nah ini tidak dikasih tahu orang tuanya. Berarti menikahnya tanpa wali ya. Mungkin seperti kasusnya Ustadz Fahim dulu di pondok pesantren lupa saya namanya, Ustadz Fahim di Jember ya. Itu dulu juga mengaku, dalam pengakuannya itu juga menikahi
santriwati atau ustazah yang ada di pondok pesantrennya ini secara nikah Daud. Nah, nikah Daud inilah yang memang tanpa wali, tanpa saksi. Nah, apa mungkin pelaku ini juga seperti itu, sama menggunakan sistem hukum nikah Daud yang tanpa wali. Kemungkinan seperti itu. Makanya dulu saya pernah mengatakan bahwa kalau ini diajarkan di pondok-pondok pesantren ini akan sangat berbahaya, bahkan bisa dijadikan dalih ya atas kasus-kasus seperti ini, kasus-kasus seksual ya. Ini bisa dijadikan alasan bahwa memang sudah dinikahi tapi menggunakan nikah Daud yang tanpa wali, tanpa saksi. Ini berbahaya teman-teman. Kalau setiap ada kasus pelecehan seksual atau kasus ya seperti inilah. Ini alasannya menggunakan nikah Daud kan cukup berbahaya. Jadi alasan seperti itu. Keluarga kecewa terhadap pihak kepolisian lantaran sejak dilaporkan pada 14 Mei lalu pelaku masih belum ditahan. Nah, kalau belum ditahan ya mungkin masih mungkin dalam tahap penyelidikan ya, atau masih dalam proses. Akan tetapi kalau sampai 14 Mei ini belum juga diproses sama pihak kepolisian, nah ini cukup keterlaluan. Harusnya segera diproses, segera pelaku ini dimintai keterangan dan dihadirkan saksi-saksi. Agar apa? Agar kejadian yang serupa ini tidak terulang kembali. Kemungkinan kan bisa jadi korban ini bukan hanya satu ini, kemungkinan bisa jadi ada korban-korban yang lain kan seperti itu. Ini Pak Polisi harus segera bergerak ya. Ini laporan masyarakat, laporan dari pelapor harus segera ditindaklanjuti. Anda sebagai pelindung, pengayom masyarakat harus tanggap dan sigap karena kasus-kasus yang seperti ini juga sangat meresahkan dan sangat berbahaya bagi masyarakat kita. Matrokim menjelaskan perkenalan putrinya dengan ME. Nah, inisial pelaku ini ME, pengasuh pondok pesantren Habib Merah itu. Entah pelakunya ini Habib juga atau bukan Habib atau orang. Ya jelas orang ya. Atau orang lain yang bukan Habib. Kemungkinan sih biasanya kalau pondok pesantrennya Habib, kemungkinan yang menggantikan karena Habib Merah ini kan sudah meninggal. Nah, kemungkinan itu digantikan entah putranya, entah mantunya, pokoknya yang masih ada hubungan keluarga. Tapi sayangnya di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan ME ini Habib atau bukan. Hanya berinisial ME seperti itu. Anak saya tidak mondok di sana. Mungkin tahunya karena anak saya sering ikut majelis terangnya. Nah, ada pemberitaan juga bahwa korban ini mondok di pondok pesantren itu, pondok pesantren Habib Merah itu. Tetapi kata TV One News ini tidak mondok di tempat Habib Merah ya, tetapi korban ini sering ikut majelis dari pengasuh pondok pesantren Habib Merah. Mungkin majelis sholawatan atau pengajian umum seperti itu. Jadi bukan santri ya, bukan santriwati pondok pesantren.
Kepada matrokim, korban mengaku diiming-imingi diberi uang sebesar 300.000 dan akan dibahagiakan. Yaitu rayuannya teman-teman ya. Bujuk rayu itu yang terus dilancarkan terduga pelaku. Lama-lama sang gadis luluh dan bersedia dinikahi. Anehnya, ME tidak pernah menyetubuhi korban di rumahnya. Ia mengenakan rumah seorang berinisial V yang letaknya tidak jauh dari rumah ME. Saat korban mendatangi ME, ia juga selalu dijemput oleh orang suruhan terduga pelaku berinisial M. Kini, baik V dan M kabarnya sudah diperiksa sebagai saksi oleh polisi. Nah, jadi ada yang membantu ya, yang inisialnya V dan M. Korban ini setelah dinikahi untuk melakukan hubungan intim, ini di rumahnya orang lain, bukan di rumahnya ME. Meskipun ngakunya dia sudah menikah secara siri, tetapi melakukan hubungan intimnya di rumah orang lain. Jadi yang menjemput ini orang lain, suruhannya pelaku, kemudian pelaku dan korban melakukan hubungan intim di rumah orang yang berinisial V. Jadi tidak di rumah korban atau di rumah pelaku ya. Konon kabarnya mereka bertemu hanya ketika pelaku ingin melampiaskan syahwatnya. Jadi tidak pernah bertemu jalan-jalan atau makan-makan, enggak. Jadi ketemunya pas akan melakukan hubungan intim saja. Seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja ya teman-teman informasi Ujaha Channel kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yang sudah setia menonton videonya Ujaha Channel, saya sampaikan banyak terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.